Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, kalian kemarin habis libur yang cukup panjang ya. Semoga kalian masih semangat belajar hari ini, meskipun masih dalam keadaan daring. Insya Allah besok kita bertemu di sekolah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita belajar tematik subtema 3 pembelajaran 1. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Sekarang kita belajar kalimat perintah. Kalian tentu sering mendengar kalimat perintah. Misalnya, kalimat perintah dari guru di sekolah, perintah dari orang tua kamu di rumah. Contohnya, bukalah buku paket kalian halaman 71. Kerjakanlah buku paket kalian halaman 152. Misalnya, perintah dari mama kamu di rumah. Tolong belikan mama garam di warung. Nah, itu juga termasuk kalimat perintah. Sekarang, pengertian dari kalimat perintah. Kalimat perintah adalah ungkapan yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Ciri-ciri kalimat perintah diantaranya: 1. Menggunakan kata perintah seperti jangan atau tolong. 2. Kalimat diakhiri dengan tanda seru. 3. Memuat kata lah atau kan. Contoh kalimat perintah: buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Buatlah kelompok dengan teman sebelahmu. Bukakan pintu itu sekarang. Keluarkan buku dan alat tulis kalian. Nah, itu merupakan contoh kalimat perintah. Sekarang kita lanjut ke matematika dengan materi operasi penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Cara bersusun pendek dilakukan dengan dua teknik, yaitu menjumlahkan tanpa teknik menyimpan dan menjumlahkan dengan teknik menyimpan. Untuk pembahasannya, mari kita lanjut di slide berikutnya. Nah, sekarang kita bahas cara bersusun panjang terlebih dahulu. Untuk melakukan operasi penjumlahan panjang, kamu harus mengetahui nilai tempat masing-masing bilangan terlebih dahulu. Penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Contohnya di sini ada bilangan 243 ditambah 426. Kita lakukan cara bersusun panjang. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita tulis bentuk panjang dari bilangan tersebut terlebih dahulu. Misalnya 243, bentuk panjang dari bilangan tersebut yaitu 200 ditambah 40 ditambah 3. Kemudian 426 bentuk panjangnya yaitu 400 ditambah 20 ditambah 6. Kemudian kita tambahkan ya 200 dengan 400 karena di sini nilai tempatnya ratusan. 40 dengan 20 karena di sini nilai tempatnya puluhan. 3 dengan 6 karena di sini nilai tempatnya satuan. 3 ditambah 6 9. 40 ditambah 20 60. 200 ditambah 400 600. Nah, bentuk panjangnya 600 ditambah 60 ditambah 9. Jadi 669. Sekarang kita lanjut ke penjumlahan cara bersusun pendek. Yang pertama kita bahas yaitu menjumlahkan tanpa teknik menyimpan terlebih dahulu ya.
Penjumlahan dengan cara bersusun pendek pun sama. Penjumlahannya dilakukan dengan menjumlahkan ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Di sini contohnya ada 322 ditambah 206. Kita kelompokkan terlebih dahulu. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Di sini kita sudah ketahui bahwa nilai bilangan satuannya yaitu 2 dengan 6. 2 ditambah 6 yaitu 8. Puluhannya 2 ditambah 0 yaitu 2. Dan ratusannya 3 ditambah 2 yaitu 5. Jadi hasilnya 528. Nah, sekarang kita lanjut ke menjumlahkan dengan teknik menyimpan. Masih cara pendek ya, tapi dengan teknik menyimpan. Di sini ada contoh bilangan 125 ditambah 117. Yang pertama harus kita lakukan yaitu jumlahkan satuannya terlebih dahulu. Di sini ada 5 ditambah 7 yaitu 12. Nah, kita tulis 2 satuan di bawah dan 1 puluhan disimpan di atas bilangan puluhan. Kemudian kita lanjut menjumlahkan bilangan puluhannya. Di sini ada 1 di atas karena tadi simpanan dari 5 ditambah 7 ya. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian lanjut jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasil dari 125 ditambah 117 yaitu 242. Sekarang kita lanjut ke SBDP yaitu menggambar imajinatif. Apa yang dimaksud dengan menggambar imajinatif? Menggambar imajinatif adalah menggambar dengan cara membayangkan atau menghayal. Hal pertama yang dilakukan untuk menggambar imajinatif adalah mengamati objek secara langsung atau membayangkannya. Kemudian, gambar dibuat di atas media gambar menggunakan pensil atau alat tulis lainnya yang sesuai. Media gambar tersebut dapat berupa kertas, kain, daun, ataupun papan. Kemudian gambar dapat diberi warna, misalnya di kertas dapat diberi warna menggunakan krayon, pensil warna, ataupun spidol. Nah, sekarang untuk tugasnya disalin di buku tulis masing-masing ya, karena buku paket tematiknya masih di ibu. Soalnya ditulis terlebih dahulu ya. Sekian materi pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan dan selamat mengerjakan ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.